Selamat malam ya teman-teman. Ya, malam. Kita Malam lanjut. Mas Rizal. Untuk materi terakhir udah lama ya, 2 minggu yang lalu malah 3 minggu ya kita bahas tentang control flow ya terakhir ya. Ya kita bahas if dan for. Nah, kemudian kita ada tugas membuat ini ya, mengeprint bilangan prima ya. Mungkin saya akan mulai dari situ ya. Kita bahas bilangan prima. Ya. Nah, kalau kita bikin sebuah program, ya, sebaiknya itu kita jaga supaya logik kita itu simple. Ya. Jadi apa sih definisi bilangan prima ya? Kalau kita waktu belajar matematika ya, waktu SD ya, itu bilangan yang tepat mempunyai dua faktor ya, yaitu satu dan dirinya sendiri gitu. Jadi kita bisa mengacu ke definisi itulah. Ya, misalkan kita bikin 6 sama dengan eh, 17 gitu ya. Ini kan bilangan prima ya. Kita bisa cek berarti kalau ini if 6 itu sama dengan satu, ini kan eh, bukan bilangan prima ya. Berarti kita bisa cetak eh, nggak usah dicetak, langsung di return aja. Berarti bukan bilangan prima gitu. Terus if 6 sama dengan 2, ya berarti ini bilangan prima, berarti kita bisa print ln2, kita kembalikan, selesai itu ya. Nah, bagaimana kalau lebih dari 2? Nah, kita bisa pakai alat bantu untuk mengecek itu dengan membagi. Kalau kita bagi dengan sebuah looping dari bilangan 2 sampai sebelum bilangan itu sendiri, kalau dia ada bisa dibagi, sisanya nol ya, berarti itu bukan bilangan prima gitu ya. Berarti kita bisa lakukan looping for i sama dengan 2, terus lebih lebih kecil dari, jangan lebih kecil sama dengan ya, tapi lebih kecil ya. Kalau sama dengan kan memang bilangan itu pasti jadi ini ya, faktornya ya kalau bilangan diri sendiri itu ya. Jadi lebih kecil daripada 6, terus i plus plus. Nah, ini kalau if i sisa bagi 2, sisa ini 6 ya, 6, kemudian sisa bagi i, ini sama dengan 0, oh berarti ini bukan bilangan, kita balikin, bukan bilangan prima. Ya, seperti itu. Berarti yang terakhirnya baru kita print 6, kita return. Nah, sini sederhananya seperti inilah. Ya, kita coba run main.go, prima.go ya, 17 ya. Coba kalau kita ganti dengan satu, ya nggak dicetak ya, karena bukan prima. Kita ganti 2, akan dicetak karena dia prima. Nah, 2 gitu. Kita ganti 3 juga akan dicetak. 3 kita ganti 9, harusnya nggak dicetak. Ya, kita ganti 13, harusnya dicetak. Nah, prinsipnya seperti ini, prinsip dasarnya ya. Jadi kalau bilangan satu bukan bilangan prima, kalau 2 itu bilangan prima.
Nah, habis itu mulai dari 2 sampai sebelum bilangan itu sendiri, kalau ada bilangan itu bisa dibagi antara 2 sampai sebelum bilangan itu sendiri berarti bukan prima. Karena bilangan prima itu faktornya cuma satu dan bilangan itu sendiri. Prinsipnya seperti itu ya. Ini eh, keep it simple seperti ini. Semakin simple algoritmanya ya itu semakin bagus. Nah, setelah selesai algoritma pertama bisa diselesaikan, baru kita pikirkan optimasi. Nah, optimasinya apa? Misalkan, ya ini kalau angkanya misalkan 13, tapi kalau ngecek angkanya misalkan 10 juta gitu, nah ini gimana? Misalkan, kan loopingnya banyak nih dari 2 sampai sebelum angka ini kan. Nah, itu namanya udah ngomongin optimasi. Kita bisa pakai logika, misalkan, kalau kita potong setengahnya, kalau setengahnya itu merupakan faktornya, pasti lawannya apa faktor lainnya adalah 2 ya. 2 kali setengah dari bilangan itu sendiri kan. Nah, berarti kalau sudah mulainya dari 2 maka bisa kita bilang terakhirnya adalah setengahnya dari 6. Ini bisa udah mulai ngomongin optimasi. Nah, kalau ini berarti optimal karena loopingnya nggak sampai ke bilangan itu sendiri, tetapi ke tengah-tengahnya doang. Nah, itu apakah ini masih bisa bekerja dengan baik? Kita coba dengan 17 misalkan. Ya, masih dapat ya. Kita coba dengan 19, masih dapat. Kita coba dengan 21, nggak dapat ya. Nah, ini prinsipnya seperti itu ya. Jadi pertama keep it simple lah, sesuai dengan teori yang kita dapat di pelajaran matematika. Terus kalau sudah selesai baru kita mikirin optimasi. Nah, optimasi ini nggak wajib kalau untuk pemula lah ya. Kalau udah di challenge dengan resource server yang apa kecil kapasitasnya kayak gitu baru kita udah ngomongin optimasi. Oke, itu pelajaran yang udah kita dapat untuk ini ya. Semuanya udah pernah kita pelajari ya, bagaimana membuat variabel, kemudian ada if kondisional, kemudian ada looping, kemudian ada if. Ya, ini semuanya sudah pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk tugas prima? Oke ya, aman ya. Sekarang pertanyaannya kan kemarin disuruh mencetak sampai 10.000 ya. Berarti ini 6-nya kita ganti dengan looping ya. For 6 sama dengan 1 gitu ya. Terus 6 lebih kecil sama dengan 10.000. Ya ini boleh nggak pakai underscore ya. Tapi kalau kita ingin sebagai manusia gampang membacanya kasih underscore. Oh ini artinya 10.000 gitu ya. 6 plus plus. Nah, ininya kita pindah. Nah, ini seperti ini udah jalan. Nih, kita running 6 plus plus. Oh, ini jangan jangan return tapi pakai break ya. Artinya menghentikan looping. Kalau return keluar dari function main ya. Ganti dengan break. Breaknya ini, nah kalau ini breaknya juga ke ini ke looping yang sini ya. Oke. Nah, ini udah agak ribet ya. Kalau di sini baru ketahuan pentingnya kita kenal dengan function. Setelah ini kita akan belajar tentang function ya. Jadi kemarin kita sudah sempat menyinggung function termasuk fungsi main ini ya, function main. Nah, signaturnya sebuah function itu adalah kata kunci func, kemudian nama functionnya,
Kemudian di sini di dalam kurung itu adalah parameternya, parameter yang dilempar. Kemudian setelah itu ini adalah returnnya. Kalau fungsi main berarti ini tidak menerima parameter dan tidak menerima return apapun. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah fungsi yang tadi saya bikin fungsi namanya isprima ya. Fung isprima ya. Terus ini adalah 6 integer ya. Returnnya adalah boolean. Nah, ini prinsip bikin fungsi seperti ini ya. Fung, kata keywordnya adalah fung, kemudian nama fungsinya, kemudian parameternya. Parameternya dalam hal ini akan saya lempar berupa integer, dan returnnya. Returnnya adalah boolean. Jadi hanya ada dua return, true atau false. Itu is prima. Nah, fungsi ini akan saya pindahkan ke prima tadi ya, ke is prima. Jadi di sini tinggal panggil nanti ya, is prima gitu. Ini berarti returnnya adalah false, true, false. Dan di sini return true. Nah, kalau jadi function seperti ini jadinya ya. Nah, baru di sini kita akan panggil if is prima, 6 kita cetak ya, seperti ini. Kita coba run ya, akan kecetak lah ya bilangan prima dari yang lebih kecil dari 10.000 ya, seperti ini. Kemarin saya eh, melihat banyak kode dari teman-teman ya, karena algoritma itu kan jalannya bisa banyak ya, tapi saya lihat banyak yang eh, kompleks gitu. Kalau bisa dikerjakan dengan logik yang sederhana, kerjakanlah dengan logik sederhana. Mungkin itu ya dari saya ya untuk feedbacknya ya. Hasil akhirnya sama, tapi kalau dilihat di kodenya terlihat ribet gitu. Padahal sih sederhana ini. Ya, sederhana ini cuman pakai pengecekan seperti itu. Ya, mungkin itu dari teman-teman ada pertanyaan tentang prima dan fungsi. Izin bertanya, Mas. Oke, aman ya. Halo, Ya, silakan. halo Mas. Izin bertanya Boleh silakan. terkait terkait optimalisasi apa sebuah kode itu bisa cara ngeceknya gimana ya Mas ya? Apakah ada fitur tertentu? Saya ada fitur untuk ngecek bahwa kode itu udah optimal atau belum gitu Mas? Oh, ada ya. Di Golang ada, tapi itu materinya advance ya, pakai GoTools. Nanti kita akan pelajari kalau basic ini udah selesai lah. Oh, Kita bisa oke, ngecek terima kasih. bagaimana kode itu performanya bagaimana, kecepatannya, terus konsumsi CPU-nya berapa, konsumsi memorinya berapa. Dan kita bisa benchmark antara dua algoritma. Misalkan kita bikin is prima 1, terus is prima 2, kita dua-duanya panggil, nanti akan di benchmark. Is prima 1 sama is prima 2 itu lebih unggul yang mana secara algoritma, secara performance ya. Itu ada toolnya. Di Golang sudah built-in tool untuk benchmark ya. Pakai Go benchmark nanti. Oke, siap. Berarti nanti kita pelajari ya Mas ya? Iya, di Oke, siap. Terima kasih belakang-belakang Mas. ya. Ya. Ada lagi dari teman-teman? Ya, berarti nanti teman-teman udah bisa bikin fungsi ya, berarti ya kayak gini ya.
Kalau parameternya ada dua ya parameternya ada dua tambah satu lagi misalkan apa param dua gitu string misalkan ya. Ya seperti itu. Nah kalau eh, kembaliannya returnnya ada lebih dari satu itu pakai dalam kurung ya misalkan. Nah begitu. Oke ya. Nah ini karena kembaliannya dua langsung error semua nih. Ya. Jadi Golang langsung dikasih tahu kalau pakai editor yang bagus. Nah sekarang nama fungsi ini kan ada nama fungsinya ya. Nah bisa juga kita bikin fungsi yang tidak ada namanya. Namanya adalah fungsi tanpa nama atau anonymous function. Nah, caranya tinggal sama aja. Jadi kita bikin fungsi, terus langsung di sini, ini ya, ini kita ganti dengan function. Nah, nah seperti ini. Nah, ini nggak ada namanya nih, ya. Ini fungsinya ini bisa dihapus. Nah, ini udah nggak ada nama nih. Ini masih bisa jalan. Kita coba prima.go ya. Nah, masih bisa jalan tuh. Ya, ini ada fungsi yang tidak diberi nama, namanya itu anonymous function. Jadi deklarasinya itu sampai sini, ya. Deklarasinya itu sampai sini. Ini kalau kita copy, kita pindahin ke sini, ya ini jadi deklarasi fungsi, tinggal dikasih nama aja, is prima, gitu ya. Ya, oke. Jadi deklarasinya itu sampai sini ya, sampai tutup kurung kurawal. Nah, ini sampai tutup kurung kurawal ini deklarasi. Terus di sini ada buka tutup kurung, ini artinya call, ya, memanggil sebuah fungsi. Nah, karena ini anonymous function, ya begitu deklarasi langsung di call. Seperti itu ya. Bagaimana kalau kita ingin deklarasi tanpa langsung memanggil fungsinya? Oh, kalau bikin fungsi terus deklarasi doang, terus nanti habis itu nggak langsung dipanggil, itu kita bisa simpan ke variabel. Anonymous function yang disimpan ke variabel itu namanya adalah closure. Kita pindahin nih, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Ya, kita bikin variabel is prima sama dengan function. Ya, ini cuma deklarasi doang. Terus di sini baru dipanggil. Ya, ini namanya adalah closure. Closure adalah anonymous function yang disimpan di dalam sebuah variabel. Ya. Ini sering akan kepake nanti ya, closure, anonymous function gitu. Jadi perlu diperhatikan dengan baik. Hmm. Ini kalau kita run juga masih jalan. Itu masih jalan. Nah, seperti yang dibahas di pertemuan pertama, kalau function itu sebuah tipe data ya. Jadi kita bisa bikin tipe di sini, type eh, type ini apa misalkan nama tipe datanya adalah hmm, custom func ya. Terus tipe datanya adalah ini. Nah, tipe datanya ini misalkan. Berarti is prima ini kan kita delete, kita buat
Deklarasinya kan dengan titik dua sama dengan. Berarti ini implisit. Karena ini implisit, kalau mau dibuat eksplisit, kita bikinlah kayak gini. Var is5 terus tipe datanya adalah custom func. Ya, seperti ini. Berarti ini kita secara eksplisit ngasih tahu kalau is5 ini tipe datanya adalah custom func. Dan ini valid kan, nggak ada yang error. Begitu ya. Valid, tidak ada yang error sama sekali. Kalau misalkan di sini tipe parameternya ada dua, baru akan terjadi error. Nih, terjadi error ya. Errornya apa? Cannot use function num in bool literal value of type func name in bool as custom func. Ya, jadi nggak bisa karena di sini tipe datanya custom func itu parameternya ada dua, tapi pas kamu deklarasi, pas kamu inisiasi kasih nilai assign ya, kamu assign terhadap is5 ternyata tipenya bukan custom func. Kalau mau valid di sini harus ditambahkan satu lagi adalah param 2 integer. Baru ini valid ya. Nah, ini valid yang nggak valid sekarang di sini karena cuma ngelempar satu param doang ya. Kita tambahin lah misalkan dengan 0 ya karena nggak dipakai kan. Nah, itu contohnya ya bahwa custom func fungsi itu adalah sebuah tipe. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Izin bertanya ya, lagi, Mas, diulang gimana? terkait closure sama apa, Lambda, anonymous function ya. anonymous function itu eh, digunakan itu ketika apa ya, Mas? Ya, ya nanti kalau sudah Iya, sering pakai ya, nanti kita ngerti kapan. Oh, dengan saya butuh anonymous closure. function gitu. Jadi nama lainnya anonymous function itu lambda ya. Lambda adalah anonymous function atau fungsi tanpa nama. Kapan kita pakai? Kita biasanya ketika kita harus membuat fungsi, tetapi cuman dipakai satu kali saja. Ya janganlah kita bikin fungsi yang ada namanya gitu. Langsung aja lambda atau anonymous function. Itu jauh lebih efisien gitu kan. Daripada kita bikin sebuah function tapi ternyata dipakainya cuma satu kali saja. Kita bikin function real ya, satu kali saja. Ya mending functionnya dalam bentuk anonymous function saja. Seperti ini. Nah, saya pas kalau teman-teman bikin framework nanti anonymous function akan banyak kepake. Tapi ya mungkin sekarang belum Nah, kelihatan oke, nanti ya. Oke, mungkin udah ya kalau untuk materi anonymous function ya. Materi function sebenarnya ada lagi nah, itu siap. kayak masalah call. Sama satu lagi, Mas. Hmm? Fungsi Ya, gimana? izin, Mas. Eh, Tadi dijelaskan fungsi itu masuk ke data ya. Kayaknya putus-putus. Halo, halo, Iya, halo, silakan Mas. ya. Tadi dijelaskan fungsi itu Jelas ya. Halo? Atau kalau nggak halo, pakai tes, chat juga tes. boleh. Oh, Oke, ada chat masuk. Boleh, silakan chat Mas Yusuf. Oke ya, sambil lanjut ya.
jadi sebenarnya selain eh, lambda atau anonymous function ini, kemudian ketika disimpan dalam variabel itu istilahnya closure. Untuk materi function ini ada satu lagi itu kayak callback ya. Callback itu yang kalau kita bikin function yang parameternya adalah function. Nah, itu namanya callback. Mungkin bisa saya contohkan lah ya. Saya bikin sebuah fungsi func add. Nah, karena ini sebuah fungsi untuk penjumlahan gitu ya, misalkan. Kemudian saya bikin eh, sebuah, saya bikin satu lagi di sini ya, sebuah anonymous function yang parameternya adalah func ya, yang parameternya eh, saya bikin tipe baru ya, operation func, ini in juga ya. Terus saya bikin fungsi lagi namanya sub, ini adalah a min b ya. Nih, jadi ada dua, add sama sub. Ini parameternya in, returnnya juga in. Ini dua-duanya adalah cocok dengan tipe data operation func ya. Gitu. Terus saya bikin sebuah anonymous function yang parameternya adalah operation func. Operation func. Terus saya panggil misalkan 4,3 ya. Terus saya simpan hasil sama dengan func operation func. Bukannya, tapi add ya, 4,3. Terus saya panggil f ini. Hmm, ini ternyata waktunya habis nih, running out of time. Jadi saya akan percepat aja ya. Untuk yang materi close callback, so far saya keep dulu aja, nggak usah dibahas. Nah ya, jadi function bisa menggunakan parameter berupa function. Itu yang disebut dengan callback ya. Jadi dijelaskan function, pertanyaan dari Mas Yusuf. Tadi dijelaskan function merupakan tipe data. Apakah sebuah function bisa menggunakan parameter berupa function? Iya, bisa. Itu yang disebut dengan callback. Ini tadi mau saya terapkan ya. Tapi waktunya, oh masih ternyata time lapse-nya 9.12 ya. 9.10 berarti mungkin masih bisa nih. Ya, terus nah, terus ini ya. Kemudian saya panggil ulang, panggil callback-nya ya. Ya, return-nya adalah di boolean aja ya. Langsung aja deh kayak gini.
jadi nggak ada return. F-nya adalah add. Ya, kita coba seperti ini ya. Ini kita matikan dulu. 7 ya hasilnya ya. Kenapa? Karena yang saya lempar adalah add. Kalau yang saya lempar ini fungsi add ya. Nah, fungsi add ini adalah fungsi kan, tapi ini saya lempar sebagai parameter. Kalau saya lemparnya sub, nanti hasilnya jadi kurang, berarti harusnya 1 ya. 4 kurang 1 kan 3. 4 kurang 3 kan 1 ya. Ini saya coba running. Nah, ini 1. Nah, itu yang disebut dengan callback ya. Jadi parameternya justru adalah sebuah fungsi. Ini karena saya gabungin dengan anonymous function, jadi mungkin kalau teman-teman masih agak kesulitan, saya pisahin di sini juga boleh nih. Func eh, my callback nih ya. Nah, kalau begini agak kebaca ya. Nah, ini my callback ya. Jadi lebih gampang di sini baru dipanggil my callback terus add. Ya, seperti ini. Itu my callback ya, Bang. Ini salah ya. Oke. Jadi seperti ini, my callback add ya. Terus kalau di atau saya langsung ya, my callback sub di sini ya. Sekarang di sini saya juga ini harusnya di atas adalah 7, di bawah adalah 1 ya. Karena saya panggil 2 kali. Nah, ini hasilnya 7 sama 1. Nah, itu yang pertanyaannya ya, Mas Yusuf ya. Jadi fungsi itu bisa jadi parameter. Kalau kita cek di sini, function add, a in, b in, into. Function sub, nah gitu ya. Jadi saya bikin sebuah function yang parameternya adalah sebuah fungsi, namanya callback itu. Terus saya panggil di sini, call. Setelah dapat parameter, di sini saya call, makanya disebut dengan callback. Ya, jadi dia akan di call kembali. Itu. Mungkin itu ya untuk penjelasan tentang function ya. Saya stop untuk materi sekarang.